Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Udah Kenapa mama kayak anak kecil aja sih? Arif sudah tua tapi masih saja dia mandikan seperti ini. Malu serunya mulai tersulut emosi. Para penjaga dan ART yang sedang berdiri di dekat mereka hanya bisa menyaksikan tanpa bisa mencegah. Mereka semua lebih tunduk kepada nyonya besar ketimbang kepada tuan mudanya. Arif tidak pernah membayangkan jika mamanya tega melakukan hal ini kepada dia. Posisinya di rumah ini benar-benar sudah tergeser oleh sang istri. Kenapa kamu membiarkan istrimu pulang menggunakan ojek online? Mata kamu buta atau bagaimana sih? Kaki istrimu lagi sakit tapi malah kamu biarkan seperti itu? Apa maksud kamu menyamakan menantu mama seperti siput? Memangnya kamu pernah melihat siput secantik Bila? Hah, teriak Mama Yolan di depan putranya. Jangan teriak seperti itu. Malu dilihat sama tetangga. Seru Arif memperingati. Sekarang pria ini mulai menyadari bahwa sang istri telah sampai di dalam rumah dan mengadukan semuanya kepada sang mama. Kenapa aku nggak pernah dibela ya? Gumam Arif menatap Iba dengan nasib dirinya yang mulai terlupakan di rumahnya sendiri. Biarkan saja mereka semua mendengarnya. Kalau lelaki seperti kamu ini terlalu bodoh memperlakukan istrimu sendiri. Untung saja istrimu tidak nyasar dan dibawa kabur sama orang itu. Kalau sempat itu terjadi, Mama tidak akan segan-segan menjebloskan kamu ke dalam penjara. Ucap Mama Yolan merasa jengkel dengan ulah putranya. Pak Rizal yang baru turun dari mobilnya menatap tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Ada apa ini? Tanya Pak Rizal sambil melangkah mendekat ke arah sang istri. Ini hukuman untuk anak nakal seperti dia Pak. Jawab Mama Yolan lalu mencium punggung tangan suaminya dan dibalas kecupan manja di kening dari suaminya. Hukuman? Memangnya apa yang telah dia lakukan Tanya Pak Rizal terlihat ingin tertawa geli. Namun melihat wajah sang putranya seperti menahan sesuatu membuat Pak Rizal menahan keras tawanya supaya tidak sampai meledak keluar. Tadi menantu mama dibiarkan pulang sendirian menggunakan ojol. Sedangkan dia enak-enakan duduk selonjoran di dalam mobilnya. Mana pakai ngatain Bila kayak siput lagi, ujar Mama Yolan menjelaskan. Naik ojol? Bila beneran naik ojol? Tanya Pak Rizal mengulang kata-kata yang sudah diucapkan oleh istrinya. Tahu tuh. Papa tanya sendiri aja sama anak papa itu. Mama Yolan terlihat sangat lucu dalam memarahi putranya. Kedua tangannya sudah terlipat manis di depan dadanya. Beneran itu Rif. Pak Rizal beralih menatap wajah putranya yang sudah kedinginan terkena air. Entah berapa banyak jumlah air yang disemprotkan kepada dia. Yang jelas tubuhnya terasa menggigil apalagi dia masih menggunakan pakaian basahnya. Bukan Arif yang minta Pak. Tapi Bila yang kabur duluan tanpa mau mendengarkan Arif. Jawab Arif berusaha menyelamatkan dirinya dari hukuman kedua. Memangnya apa yang sudah terjadi sampai dia kabur begitu? Tanya Pak Rizal lebih dalam lagi. Ini hanya salah paham. Nanti kami bicarakan. Jawab Arif seadanya. Aku mau masuk dulu. Aku kedinginan. Ucapnya lalu berlalu masuk meninggalkan semua orang yang ada di dekatnya dan melenggang begitu saja tanpa memperdulikan lantai rumah yang sudah basah terkena jatuhan air dari tubuhnya. Salah paham katanya. Makan tuh salah paham. Umpat Bila yang memang merasa tidak terjadi apapun di antara mereka berdua. Tatapan mata Arif tidak sengaja berpapasan dengan manik mata sang istri yang sedang menatap kesal kepada dirinya. Kamu, Arif kaget melihat keberadaan istrinya yang ternyata sejak tadi ikut menyaksikan pertunjukan gila itu. Ikut aku. Ucap Arif lalu menyeret paksa Bila untuk ikut bersama dia. Nggak mau. Bantah Bila berusaha mencari pertolongan dengan berpegangan kepada Bimarni. Mama Yolan yang melihat Arif kembali memperlakukan Bila dengan tidak baik. Langsung maju dengan wajah garangnya. Hei, apa kamu belum puas juga mendapatkan hukuman tadi? Untuk apa kamu menyeret Bila seperti ini? Kamu pikir kakinya nggak sakit apa? Bentak Mama Yolan berusaha melepaskan cengkraman tangan Arif dari kulit mulus Bila. Jangan ikut campur lagi Ini urusan kita berdua. Aku hanya ingin mengajak istriku masuk ke kamar. Lalu di mana letak kesalahannya?
Balas Arif merasa jengah melihat mamanya yang selalu saja membela Bila. Salahnya itu, kamu tidak perlu menariknya seperti ini. Bila bisa berjalan sendiri tanpa harus kamu paksa dan kamu seret. Ingat kaki istrimu masih sakit. Ucap Mama Yolan sambil menyentil dahi anaknya. Pak Rizal yang berada di belakang istrinya sudah tidak mampu lagi menahan tawanya saat melihat Arif hanya bisa pasrah dalam keadaan seperti ini. Ma, jangan lebay deh. Aku tidak akan menyakiti istriku sendiri. Jangan halangi aku lagi. Ujar Arif lalu membawa Bila untuk ikut bersama dia. Nggak mau. Lepaskan. Ucap Bila lirih berusaha melepaskan cengkraman tangan Arif yang sengaja menahan dia supaya tidak kabur lagi. Jangan membantah sayang. Ikut saja. Kecuali kalau kamu mau melihat aku mati tersiksa karena Mama. Kata Arif dingin lalu kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke kamar. Kali ini dia memperlakukan Bila dengan lembut. Cengkraman tangannya sudah tidak sekuat tadi lagi. Sedangkan langkah kakinya sengaja dia perlambat untuk mengimbangi hentakan kaki Bila. Awas saja kalau sampai Bila terluka dan kembali menangis. Detik itu juga Mama pastikan kamu akan menginap di sel yang sama seperti wanita murahan itu. Mama Yolan sengaja berteriak lagi agar bisa didengarkan oleh putranya yang sudah jauh di atas lantai 2. Hahaha. Pak Rizal terpingkal-pingkal melihat kelucuan keluarganya. Hanya beliaulah yang berani melepaskan tawa lucu itu. Sedangkan yang lainnya mengunci rapat bibir mereka sebelum ditendang paksa dari rumah ini. Kok papa malah ketawa sih? Mama Yolan mulai kesal mendengar tawa suami yang tidak berkesudahan. Abisnya ini terlalu lucu untuk dilewatkan. Sudah ayo kita ke kamar. Biarkan saja Arif menyelesaikan masalahnya sendiri. Mama jangan ikut campur lagi. Pak Rizal memperingati istrinya untuk memberikan mereka berdua waktu agar bisa menyelesaikan semua kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka. Sesampainya di dalam kamar mereka, Arif langsung melepaskan tangan Bila dan mengunci pintu kamar agar Bila atau siapapun itu tidak ada yang bisa keluar masuk tanpa izin darinya. Ekspresi Arif sontak berubah drastis. Dia begitu marah dan juga cemburu kepada istrinya. Amarahnya semakin bertambah kala mendapati Bila langsung kabur begitu saja tanpa meminta izin kepada dia. Terlebih lagi di saat dia pulang sudah ada sang mama yang menanti kedatangannya dengan hukuman yang menurut dia sangat konyol dan memalukan. Suami mana yang tidak cemburu kala mengetahui jika istrinya ternyata sering bertukar pesan dengan lawan jenisnya. Arif mengabaikan tatapan mata istrinya. Dia lebih memilih masuk ke dalam kamar mandi dengan membanting keras pintu itu hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Bila memejamkan matanya sambil memegang dadanya ketika mendengar suara pintu yang dibanting oleh suaminya. Sikap kasar suaminya kembali datang menyapa kehidupan rumah tangganya. Bila yang merasa bingung dan serba salah memilih membaringkan tubuhnya sambil menatap langit-langit kamar. Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa bilang dulu sama aku? Kalau kamu nyasar dan hilang bagaimana? Hardik Arif begitu keluar dari kamar mandi. Dia saat ini masih menggunakan handuk sebatas pinggangnya. Tatapan mata Arif nampak tidak bersahabat lagi. Bila yang tidak ingin disalahkan dalam perkara ini memilih membuka suaranya mengeluarkan apa yang dia rasakan sejak tadi. Untuk apa lagi aku tetap bersama kamu kalau hanya untuk kamu diamkan dan untuk kamu kasari? Walaupun aku orang kampung tetapi aku masih bisa berpikir jernih dan gak akan ada orang yang mau membawa wanita lelet seperti aku ini. Balas Bila begitu mengagetkan Arif. Sudah cukup sejak sore tadi suaminya mengabaikan dia. Kali ini Bila tidak ingin lagi membiarkan suaminya menyakiti perasaannya. Jangan pernah melawan perkataanku sayang. Apa kamu tidak bahagia menikah denganku? Bila yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan suaminya memilih membuang wajahnya ke arah lain. Sebaiknya kamu langsung istirahat saja Mas. Kayaknya kamu terlalu lelah bekerja sampai membuat otak kamu geser. Aku tidak sedang bercanda sayang. Bila langsung mengembalikan tatapannya saat mendengar Arif berbicara dengan menaikkan volume suaranya. Kamu apa-apaan sih Mas? Ujar Bila dengan tatapan sengitnya. Arif perlahan berjalan mendekati Bila yang sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Kamu kenapa berubah seperti ini sih sayang? Tanya Arif masih berusaha mengontrol emosinya agar tidak sampai menyakiti perasaan Bila lagi. Aku, memang kenapa dengan aku? Harusnya aku yang nanya seperti itu. Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba saja mendiamkan aku sedangkan sebelumnya kita terlihat baik-baik saja?
Apa kamu tidak menyadarinya juga? Rahasia apa yang sudah kamu simpan di dalam ponselmu itu? Kenapa kamu dengan bangganya berbalas pesan dengan laki-laki lain? Kenapa? Tanya Arif mengeluarkan semua isi hatinya. Kamu kenapa marah-marah gak jelas seperti ini sih? Aku gak marah. Aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan dan apa yang mengganggu pikiranku. Kalau aku marah mungkin ponsel kamu sudah tidak berbentuk lagi saat ini. Sekuat tenaga Arif berusaha menahan dirinya agar tidak sampai membentak dan mengeluarkan kata kasarnya lagi. Kamu cemburu? Tanya bila tidak percaya. Ya jelas aku cemburulah sayang. Kamu itu istriku. Untuk apa kamu berbalas pesan dengan laki-laki yang jelas bukan muhrim? Apalagi dia secara terang-terangan mengatakan isi hatinya kepada kamu. Coba pikirkan sekarang bagaimana perasaanmu kalau kamu berada di posisi aku. Bagaimana perasaan kamu saat mengetahui ponselku ternyata banyak pesan dari teman wanitaku. Bagaimana perasaan kamu saat melihat aku tertawa berbalas pesan dengan wanita itu. Bagaimana reaksi yang akan kamu berikan? Apa kamu juga akan mendiamkan aku seperti yang aku lakukan? Tanya Arif sudah bersimpuh dengan memegang kedua tangan istrinya. Aku tidak pernah menanggapi lagi pesan mereka mas. Aku hanya bertukar pesan dengan sahabat wanitaku saja. Sahut bila tidak ingin suaminya berpikiran buruk tentang dia. Tetapi lelaki itu juga ikut mengomentarinya bukan? Maaf. Jawab bila tertunduk kala menyadari kesalahannya. Aku tidak ingin lagi melihat kamu berbalas pesan dengan laki-laki selain aku. Kalau sampai itu terjadi, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ancam Arif dengan wajah seriusnya. Iya, kamu cemburunya berlebihan deh. Aku hanya menjaga hubungan kita. Aku tidak ingin lagi gagal untuk yang kedua kalinya. Ini semua aku lakukan karena aku sangat menyayangimu. Iya aku tahu. Jawab bila pelan. Kenapa kamu membentak dan mengatai aku kayak siput? Aku nggak terima ya mas. Kamu samakan dengan hewan itu. Sambungnya masih menaruh dendam dengan ucapan suaminya. Maaf. Aku kelepasan. Ucap Arif sambil nyengir. Jangan marah begitu. Aku sama sekali tidak bermaksud menyakiti perasaan kamu. Dan aku juga tidak bermaksud mengabaikan kamu. Mana bisa aku hidup tanpa ada kamu berada di sampingku. Seluruh duniaku teralihkan oleh kamu. Sayang. Ucap Arif sambil memeluk tubuh istrinya. Jangan menggombal. Aku masih tersinggung dengan ulah kamu tadi. Bisik bila di telinga suaminya. Aku kan sudah minta maaf sayang. Masa masih diperpanjang juga? Arif melepaskan pelukan agar bisa menatap wajah cantik milik istrinya. Ya, mau gimana lagi? Ucap bila sambil berpura-pura berpikir. Dasar nakal, seru Arif lalu membelai pipi istrinya dan beralih menggelitik pinggang Bila. Mas, jangan, teriak bila merasa tidak tahan dengan gelitikan tangan suaminya. Ampun enggak, cepatan maafin. Pinta Arif tidak memberikan jeda agar istrinya bisa tenang. Ya. Iya, aku maafkan. Jawab bila menyerah. Nah gitu dong. Kan impas. Ujar Arif lalu berdiri hendak masuk mengambil baju gantinya. Kamu pemaksaan banget sih mas. Keluh bila belum ikhlas. Biarin. Yang penting tidur nanti malam ada yang kelonin. Week. Arif menggoda bila dengan menjulurkan lidahnya lalu buru-buru menutup pintu ruang ganti. Cih, Anda terlalu percaya diri sekali tuan. Ucap bila menggelengkan kepalanya. Sikap absurd suaminya ini hanya muncul saat berada di rumah saja. Tetapi akan kembali berubah datar dan dingin saat sudah bertemu dengan karyawan dan kolega bisnisnya. Semua orang pasti tidak akan menyangka jika Arif bisa berubah semanis ini kepada istrinya. Setelah keduanya berganti pakaian dan menjalankan ibadah sholat maghrib, mereka segera turun ke lantai bawah untuk memenuhi panggilan Mama Yolan. Selamat malam mamaku tersayang. Ucap Arif yang sengaja ingin menggoda mamanya. Arif semakin memeluk erat pinggang bila saat menyadari tatapan mata mamanya. Malam. Jawab Mama Yolan dengan tatapan mata geramnya. Apaan sih ma, lihatnya kayak gitu amat. Protes Arif yang merasa kesal dengan sikap mamanya yang tidak pernah ada manisnya. Arif benar-benar seperti menantu yang sedang dimusuhi oleh mertuanya. Siapa juga yang lihatin kamu? Orang mama lagi lihat anak mama. Mana tahu sudah kamu sakiti ketika berada di dalam kamar tadi. Oceh Mama Yolan merasa jengkel dengan tingkah putranya. Anak mama itu Arif atau Bila sih?
Keluh Arif tidak terima. Tidak usah mengulang kembali pertanyaan yang sudah sering kamu tanyakan. Dan jawaban mama akan selalu sama. Bilalah yang menjadi anak mama. Bukan kamu yang gak jelas ini. Jawab Mama Yolan ketus lalu mengambil posisi duduk untuk makan malam. Pak Rizal yang ikut menyaksikan pertunjukan lucu ini langsung memukul pelan bahu anaknya. Makanya, jangan pernah lagi kamu menyakiti putri kesayangannya. Jadi marahkan pawangnya. Ledek Pak Rizal mengikuti langkah istrinya. Arif hanya memutar jengah bola matanya lalu menggandeng Bila menuju meja makan. Sementara di lantai bawah, Mama Yolan sudah meminta para ART-nya untuk menyiapkan sarapan pagi. Mama Yolan yang menyadari anak dan menantu kesayangannya belum turun juga sejak tadi, langsung bergegas naik ke lantai atas untuk memanggil mereka ikut sarapan bersama. Mama Yolan mengetuk pintu kamar berulang kali namun tetap saja tidak mendapatkan sahutan dari dalam kamar. Wanita parubaya ini dengan sengaja menempelkan telinganya pada daun pintu mencoba menguping sesuatu tetapi dia tidak mendengarkan suara apapun. Mama Yolan memutuskan untuk mengintip anak dan menantu kesayangannya. Dia mencoba membuka pintu kamar Bila secara perlahan dan nasib baiknya keberuntungan sedang berpihak kepada Mama Yolan karena pintu kamar ini tidak dalam keadaan terkunci. Dia membuka secara perlahan pintu kamar Bila. Nampaklah pemandangan indah di atas kasur itu. Bila dan Arif masih terlelap sambil berpelukan mesra. Hal ini sontak saja membuat jiwa renta Mama Yolan bergejolak melihat keromantisan kedua insan ini. Ya ampun, manis banget sih kalian berdua. Gumam Mama Yolan menatap dengan wajah tersenyumnya. Suami posesifmu ini terlalu takut untuk kehilangan kamu sayang. Seloroh Mama Yolan dalam hatinya. Tidak ingin kedua anaknya kembali melewati sarapan pagi. Mama Yolan memutuskan untuk membangunkan keduanya yang masih belum menyadari juga akan kehadirannya di dalam kamar. Sayang, bangun ini sudah pagi. Ucap Mama Yolan membelai lembut mahkota Bila yang tidak tertutup hijab. Bila yang sayup-sayup mengenali suara seseorang tengah memanggil namanya perlahan membuka kedua matanya. Mama, seru Bila ketika melihat sang mama sudah berdiri di dalam kamarnya sedangkan di luar sana sinar matahari sudah semakin terang menyinari bumi. Ayo bangun sayang, kita sarapan sama-sama, ucap Mama Yolan pelan. Iya Ma, jawab Bila singkat. Mama turun duluan ya, jangan lupa bangunin juga suami posesifmu itu, kata Mama Yolan dengan sangat usil. Bila mengangguk dengan tersenyum tipis. Saat ini Bila benar-benar merasa malu ketahuan sama mama mertuanya masih ngorok padahal jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Percakapan kedua wanita ini sama sekali tidak mengusik penghuni kamar yang satunya lagi. Lelaki itu tampak betah bermain di alam mimpinya. Cup, cup, cup. Bila dengan isengnya menciumi seluruh wajah suaminya yang masih terlelap. Entah jam mereka berdua tertidur tadi malam yang jelas Arif benar-benar tidak melepas sedikit pun istrinya untuk beristirahat dengan tenang. Arif yang merasa tidurnya terganggu dengan benda kenyal favoritnya dengan terpaksa membuka kedua matanya. Nakal, sudah mulai berani menggoda lagi ya, ucap Arif sambil mengecup bibir istrinya lalu menggesek-gesekkan hidung mancungnya ke hidung mungil milik istrinya. Bangun, sudah siang Mas, ucap Bila pelan. Pikirannya masih mengingat keagresifannya tadi malam. Dengan begitu liarnya Bila memimpin permainan sehingga membuat suaminya mendesah panjang dan menolak untuk berhenti. Memangnya sudah jam berapa sayang? Tanya Arif yang masih betah bermalas-malasan di atas kasur. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah menggempur abis istrinya tadi malam. Sudah jam 6:30 Mas, jawab Bila. Bukannya bangun dari atas ranjangnya. Lelaki ini malah sengaja menarik istrinya agar ikut berbaring bersama dia. Aku masih ngantuk banget loh sayang. Kita bobok lagi yuk. Tadi malam kamu mainnya pintar sekali, ucapnya sambil mengendus leher Bila. Nggak usah dibahas Mas. Besok aku nggak mau lagi kalau kamu suruh main di atas. Malas, kesal Bila berusaha melepas dekapan tangan suaminya yang sengaja menahan dia agar ikut tidur lagi bersama dia. Ayo bangun. Kita udah ditungguin sama mama. Tadi mama sengaja datang ke sini supaya kita nggak telat lagi ikut sarapannya. Imbunnya lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi sebelum suami mesumnya meminta ikut mandi bersama dia. Mama masuk ke kamar kita? Tanya Arif dengan tampang bodohnya. Dalam hatinya mengucap syukur karena sudah memakai pakaian lengkap.
Bisa gawat kalau mamanya masuk dan melihat mereka masih dalam keadaan polos. 7 hari 7 malam wanita parubaya itu tidak akan pernah berhenti meledek mereka. Kapan perlu wajah mereka dibuat sampai gosong barulah mamanya akan berhenti mengeluarkan sifat usilnya. Bila mengangguk lalu menutup cepat pintu kamar mandi. Sayang, kita mandinya bareng aja, pinta Arif ketika Bila sudah hilang di balik pintu kamar mandi. Arif mengomel kesal sedangkan Bila bersorak gembira bisa terlepas dari singa jantannya. Pak Rizal yang melihat istrinya hanya turun seorang diri mengernyitkan dahinya. Loh, mana Bila sama Arif, Ma? Tanya Pak Rizal kepada istrinya. Mereka masih mandi, Pak. Tadi Mama masuk ke dalam kamar itu. Mereka masih tidur nyenyak. Papa kayak gak tahu anak Papa aja deh. Tuturnya mencebikkan bibirnya merasa kesal melihat tingkah anaknya sama persis seperti suaminya. Sama-sama posesif dan sama-sama hobi membuat istrinya bergadang. Ya, wajar aja dong, Ma. Namanya pengantin baru. Biarkan saja mereka menikmati hari-hari bebasnya sebelum direpotkan dengan kehadiran malaikat kecil. Jawab Pak Rizal sangat pengertian sekali. Kenapa bibir Mama dimajuin seperti itu? Pengen kayak mereka juga. Goda Pak Rizal yang mengerti jika istrinya sedang marah karena tadi malam mereka juga harus bergadang sampai jam 1 dini hari. Jangan macam-macam ya, Pak. Badan Mama masih pegal-pegal ini. Nggak ingat umur banget deh si Papa ini. Gerutu Mama Mary memilih menyibukkan dirinya dengan piring kosong ketimbang meladeni ucapan vulgar dari mulut ember suaminya. Nanti Papa pijitin deh. Asalkan Mama bersedia saja. Papa akan langsung tancap gas. Pak Rizal semakin gencar menggoda istrinya. Kali ini dia yang menguasai keadaan. Bukan lagi istrinya yang ceplas-ceplos itu. Dasar tua-tua keladi. Makin tua makin jadi aja itu perangai. Ingat umur. Bentar lagi mau gendong cucu. Ucap Mama Yolan sambil berkacak pinggang. Satu tangannya memegang sendok nasi yang dia gunakan untuk menunjuk wajah suaminya. Bila dan Arif yang sudah keluar dari kamar mereka langsung terperangah melihat konflik yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya. Kalau masih mau berantem, pindah ke kamar aja, Ma. Jangan sampai istriku kabur dari rumah ini karena kaget punya mertua yang hobinya suka bertengkar. Ujar Arif dengan wajah datarnya. Dengan santainya dia menarik kursi untuk Bila lalu mempersilahkan istrinya untuk duduk seolah-olah tidak terjadi apapun di depan matanya. Papa kamu tuh yang mulai duluan. Pagi-pagi udah ngajak ribut aja. Kesal Mama. Jawab Mama Yolan emosi tetapi dia masih bisa menatap Bila dengan tersenyum manis. Bila yang melihat perubahan sikap mertuanya langsung tertawa tanpa bisa dia tahan lagi. Hahaha. Semua orang yang berada di depan Bila langsung menatap heran dengan bunyi tawa Bila yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kamu kenapa sayang? Apanya yang lucu? Tanya Arif memutarkan badannya agar bisa menatap seluruh wajah istrinya. Bila langsung menghentikan tawanya sekuat tenaga. Mama lucu banget deh. Sebentar marah-marah. Sebentar lagi tersenyum kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Beber Bila melepas rasa penasaran suaminya. Mama kamu memang seperti itu sayang. Jangan heran lagi. Baik dan manisnya hanya untuk kamu seorang. Sedangkan kami berdua kebagian galaknya. Sahut Pak Rizal sengaja memelankan suara di akhir kalimat. Hahaha. Lagi-lagi Bila dibuat tertawa dengan bercandaan dari papa mertuanya. Hidup di tengah-tengah keluarga Ahmad membuat Bila sangat bahagia sekali. Bersambung dulu ya teman-teman.